Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Marilah kita mulai ibadah kita 9 Agustus 2020. Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari Yohanes 8 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau anak sekolah minggu pasti tahu ada banyak benda-benda penerang. Misalnya lilin, lampu, listrik, bahkan bulan dan bintang pada malam hari, dan matahari pada siang hari. Semua itu adalah benda-benda penerang yang menerangi kita ketika kita melakukan semua pekerjaan kita. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 9, dikatakan di sana, terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 9 dikatakan terang yang sesungguhnya. Padahal yang kita katakan tadi benda-benda penerang. Yang Yesus maksudkan bukan benda-benda penerang yang menjadi terang yang sesungguhnya. Tetapi terang yang sesungguhnya adalah Yesus. Kenapa dikatakan terang yang sesungguhnya? Inilah yang mau kita perhatikan di dalam firman Tuhan. Jadi sebenarnya mau dikatakan yang pertama ada dua dunia. Dunia terang dan dunia gelap. Jadi bayangkan dulu tangan kanan saya ini dunia terang. Dunia terang penguasanya adalah Kristus. Dan bayangkanlah dulu tangan kiri saya ini dunia kegelapan. Dunia kegelapan dikuasai oleh iblis. Jadi ini sama-sama dunia terang dan dunia gelap. Tetapi perhatikanlah luar biasanya dunia terang. Kalau dunia terang ini bisa datang ke dalam dunia kegelapan, sehingga dunia kegelapan tidak ada, sebab sudah ada dunia terang. Tetapi berbeda dengan dunia kegelapan. Dunia kegelapan tidak bisa masuk atau datang ke dalam
dunia terang. Kalau dunia kegelapan datang ke dalam dunia terang, maka terang akan menaungi kegelapan itu. Yang artinya kegelapan tidak tahan di dalam terang. Jadi dunia gelap hanya terbatas waktunya. Tapi dunia terang kekal untuk selama-lamanya. Karena itulah Yesus berkata, terang yang sesungguhnya telah datang. Jadi Yesus berkata, akulah terang. Karena itu dunia kegelapan ini adalah lambang kematian, kemalangan, duka cita, perbudakan, tangis, penyiksaan. Jadi hal-hal yang mengerikan itu adalah dunia-dunia kegelapan. Tetapi hal-hal yang membahagiakan itulah dunia terang. Contohnya kesejahteraan, kegembiraan, pembebasan, keselamatan, bebas dari dosa, duka cita, bebas dari tangis. Karena itu menjadi kebahagiaan. Jadi intinya dunia terang adalah kebahagiaan dan damai sejahtera. Karena itulah melalui firman Tuhan dikatakan, akulah terang dunia. Jadi kalau dunia kita tadi dalam kegelapan, kemudian datanglah terang dunia yaitu Kristus, maka kegelapan tidak ada. Jadi terang Kristus mengalahkan kegelapan. Terang Kristus mengalahkan iblis, penderitaan, dan duka cita. Karena itulah yang dikatakan di sana, Yesuslah terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya itu yaitu Yesus. Inilah luar biasanya. Membawa kita kepada Allah. Jadi semua orang yang di dalam kegelapan, maka Yesus datang sebagai terang, membawanya semua kepada Allah. Jadi Yesus adalah terang dunia yang membawa kita semua kepada Allah. Artinya Yesuslah yang membawa kebahagiaan ke dalam kehidupan yang kekal di dalam Allah Bapa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Yesus telah datang. Dialah terang yang sesungguhnya, dan Dia sendirilah yang berkata kepada kami hari ini, akulah terang dunia. Karena itu Tuhan, biarlah kami dikuasai oleh terang dunia itu, untuk kami dapat mengenal Allah dan masuk ke dalam kebahagiaan yang kekal. Amin.